Namaku Nadia Putri Anindya, usiaku 23 tahun, mahasiswi tingkat akhir jurusan arsitektur di salah satu universitas negeri di Bandung. Hidupku, kalau dilihat dari luar, mungkin kelihatan nyaris sempurna. Aku anak satu-satunya dari pasangan Pak Damar dan Bu Ratna, dua orang tua yang sejak kecil selalu mendidikku dengan kasih sayang dan harapan. Ayahku seorang kontraktor properti, tegas, disiplin, dan punya mimpi besar terutama padaku. Sedangkan ibu lebih banyak diam, kalem, lemah lembut, dan tipe perempuan yang menyimpan semuanya di dalam hati. Aku dekat dengan keduanya. Tapi ayah selalu punya suara lebih besar dalam hidupku. Ayah ingin kamu jadi arsitek terbaik. Kalau bisa, punya firma sendiri sebelum usia 30. Katanya suatu malam sambil menyendok nasi ke piringku. Aku cuma tersenyum. Di kepalaku, sudah sering aku membatin. Apa sih salahnya hidup santai sesekali? Tapi aku tidak pernah berani bilang itu ke ayah. Mungkin karena aku tahu, aku satu-satunya alasan dia terus bersemangat membangun bisnisnya. Mungkin karena aku juga ingin membuatnya bangga. Hari-hariku belakangan ini cukup padat. Selain mengerjakan skripsi, aku juga mulai membantu proyek kecil ayah, membuat desain rumah mungil untuk clean middle class. Aku pikir hidupku akan seperti ini terus, kuliah, kerja, lalu nanti menikah. Entah dengan siapa, tapi pasti dengan seseorang yang aku pilih sendiri. Begitu kan harusnya. Sampai satu sore di bulan Mei, semuanya berubah. Aku baru pulang dari kampus saat ayah memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya serius, tapi matanya berbinar seperti seseorang yang baru dapat hadiah besar. Di sebelahnya duduk seorang pria. Perawakannya tinggi, rapi, berkulit bersih, wajahnya tampan. Kalau boleh jujur, tipe ideal perempuan manapun, umurnya. Kutaksir sekitar 30-an. Ia tersenyum ramah padaku dan berdiri untuk menjabat tanganku. Nadia, kenalin. Ini Armad. Dia mitra bisnis ayah di proyek perumahan di Lembang. Aku menjabat tangannya pelan. Hangat, tapi ada hawa dingin yang aneh menyelinap ke tengkukku. Ayah melanjutkan, Arman ini lulusan luar negeri, pintar, berwawasan, dan singlo. Ayah pikir, kamu cocok dengannya. Aku terkesiap, tertawa kaku, mengira ini lelucon. Ya, maksudnya cocok buat apa? Tanyaku setengah geli. Ayah menatapku serius. Ayah ingin kalian saling kenal lebih jauh. Ayah berharap kamu mau mempertimbangkan menikah dengannya. Aku tak bisa berkata apa-apa malam itu. Arman hanya tersenyum tenang, seolah dia tahu ia akan menang sejak awal. Sementara ibu, yang keluar dari dapur membawa teh hangat, tiba-tiba menghentikan langkahnya begitu melihat Arman. Cangkir di tangannya bergetar sedikit. Mata ibu membesar. Arman juga menoleh. Dan sesaat, pandangan mereka bertemu. Dalam satu detik itu, aku melihat sesuatu yang ganjang. Ibu pucat. Arman menunduk. Tapi ayah, ia justru bangga luar biasa. Kamu beruntung, Nat. Lelaki sebaik ini langka. Ayah bahkan rela melepas saham proyek itu. Kalau Arman mau jadi bagian dari keluarga kita, aku hanya diam. Tidak mengangguk, tidak menolak di. Dalam hati, aku merasa seperti mulai tersesat di jalan hidup yang tidak aku pilih. Malam itu aku tak bisa tidur. Suara tawa ayah dan Arman di ruang tamu terus menggema di telingaku seperti gema yang menyesakkan dada. Semua terasa salah. Bukan karena Arman tampak buruk tidak sama sekali, tapi karena aku merasa seperti sedang didorong masuk ke sebuah ruangan gelap tanpa diberitahu apa yang menungguku di dalam. Dan yang paling membuatku gelisah, tatapan ibu. Aku tidak bisa mengabaikannya. Wajah ibu, yang biasanya teduh dan menenangkan, malam ini tampak seperti seseorang yang melihat hantu dari masa lalunya sendiri. Aku tahu ada sesuatu, tapi apa? Keesokan paginya, suasana rumah seolah berjalan seperti biasa. Ayah membaca koran, ibu menyiapkan sarapan, dan aku duduk di meja makan sambil menatap telur dadar tanpa selera. Ibu nggak lapar? Tanyaku pelan. Ibu hanya tersenyum, samar. Nanti aja, kamu makan duluan ya. Aku ingin bertanya tentang Arman, tentang reaksi ibu semalam, tentang tatapan itu tapi lidahku keluh, dan ibu juga tak memberi celah untuk membuka topik. Seolah-olah ada tembok transparan yang tiba-tiba berdiri di antara kami. Beberapa hari setelah pertemuan itu, ayah makin sering menyebut nama Arman. Arman ini orangnya visioner. Katanya suatu sore saat kami sedang makan malam. Ayah, senang kerja bareng dia. Kalian cocok.
Dia pintar, kamu juga pintar. Dia tenang, kamu? Ya, kamu belajarlah dari dia. Aku hanya tersenyum kecil. Kalian sudah mulai chatting? Belum, ya, loh. Kenapa? Gak tahu mau mulai dari mana? Ya tinggal bilang aja. Halo, Mas Arman, gitu doang. Kok, ayah lihat, dia juga nunggu kamu ngajak ngobrol. Ayah tertawa kecil. Tapi aku hanya menunduk, menyuap nasi seolah tidak mendengar apa-apa. 3 hari kemudian, ayah tiba-tiba bilang, hari Minggu kita makan malam di luar. Arman mau ngajak kalian dinner bareng orang tuanya? Aku menoleh cepat. Kenapa buru-buru banget, ya? Buru-buru gimana? Kalian kan udah saling kenal. Toh ayah nggak maksa kalian langsung nikah bulan depan, cuma mau lihat kecocokan keluarga. Ajar ibu, yang dari tadi hanya diam, meletakkan sendoknya perlahan. Kita perlu waktu. Mas, katanya lembut ke ayah. Tunggu apa lagi? Arman itu laki-laki baik. Siapa lagi yang bisa menjamin masa depan Nadia selain kita carikan yang pasti-pasti aja? Aku melihat ibu. Lagi-lagi, matanya seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Tapi ia memilih diam. Dan aku mulai merasa hidupku bukan lagi milikku. Malam Minggu pun tiba. Kami makan malam di sebuah restoran bergaya klasik di kawasan Dago. Keluarga Arman datang dengan penampilan elegan sang ibu ramah. Sang ayah berwibawa. Mereka menyambut kami dengan hangat dan semuanya berjalan dengan sangat lancar, terlalu lancar, bahkan kalau memang cocok. Kata ayah Arman sambil menyeruput sup hangat, kami ingin melamar Nadia secara resmi bulan depan. Aku tersedak. Bulan depan? Aku menoleh ke ayah. Dia hanya tersenyum penuh harap. Aku menoleh ke ibu. Wajahnya kaku dan Arman. Arman hanya menatapku dengan tenang, seperti seseorang yang tahu persis apa yang ia inginkan dan yakin akan mendapatkannya. Malam itu, saat kami tiba di rumah, ibu masuk ke kamarnya lebih dulu. Aku mengetuk pelan pintu kamarnya. Bu, boleh ngobrol sebentar? Tapi ibu menjawab dari balik pintu, besok aja. Ya, nak. Ibu capek. Aku berdiri di depan pintu cukup lama, menatap gagang yang dingin, tanpa berani membukanya. Dalam hati, aku bertanya, kenapa ibu tidak bahagia? Padahal ayah begitu yakin ini akan menjadi pernikahan yang sempurna. Pertanyaan itu masih bergema di kepalaku saat suara ketukan pelan di pintu kamarku membuyarkan lamunanku. Aku baru saja hendak tidur, tapi pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah ayah ingat, ucapnya. Besok sore Arman datang ke rumah. Keluarganya mau melamar kamu secara resmi. Aku terdiam. Besok? Iya, udah cocok. Ngapain lama-lama? Tapi ayah mengangkat telapak tangannya, isyarat untuk tidak membantar. Ayah tahu kamu kaget. Tapi kamu lihat sendiri, keluarganya baik. Arman juga. Kalau kamu terus menunda, kamu bakal kehilangan kesempatan besar. Aku menggigit bibirku sendiri. Ayah keluar tanpa menunggu jawabanku. Dan di dalam hatiku, semua terasa seperti pertunjukan yang naskahnya ditulis orang lain. Sedangkan aku hanya pemain figuran. Keesokan harinya rumah mendadak ramai. Ibu menyibukkan diri di dapur, tapi tidak seperti biasanya. Hari ini ia lebih banyak diam, bahkan lupa menaruh garam di sup ayam kesukaanku. Ibu, yakin semua baik-baik aja? Ibu hanya tersenyum, lalu mengalihkan pandangan ke jendela. Sore menjelang, keluarga Arman datang, bersama beberapa kerabatnya, dan tentu saja Arman sendiri dengan senyum khasnya yang tenang. Semua berlangsung seperti yang ayah rencanakan, kotak. Seserahan dipukul, cincin diselipkan, doa dipanjatkan. Semua orang tersenyum, kecuali aku. Dan ibu, ketika Arman menyematkan cincin itu di jariku, dunia seakan berhenti berputar. Ia berbisik, kamu terlihat cantik sekali hari ini, Nadia. Aku menoleh sedikit. Dan saat itu, aku melihat ke arah ibu yang berdiri agak jauh di belakang. Wajahnya menegang, matanya tampak berair. Lalu saat semua orang bersorak kecil dan menyelamiku satu persatu, aku sempat melihat ibu masuk ke dalam rumah. Buru-buru. Dan tidak kembali lagi sampai acara selesai. Malam harinya, aku masuk ke kamar ibu. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk album foto tua. Wajahnya tertunduk, rambutnya kusut dan matanya memerang. Ibu, kenapa ibu pergi tadi? Tanyaku pelan. Ia tidak menjawab. Aku duduk di sebelahnya, mencoba menyentuh tangannya yang dingin. Aku nggak ngerti, Bu. Semua orang bahagia. Tapi kenapa ibu justru kelihatan paling hancur? Ibu menghela napas panjang, kemudian ia berkata, Nadia,
Kalau ibu minta kamu batalkan lamaran ini, kamu nurut? Aku menoleh cepat. Apa maksud ibu? Ibu tidak menjawab. Tangannya membuka halaman album foto itu dan aku melihatnya. Sebuah foto tua, seorang perempuan muda, ibu, dan di sebelahnya seorang laki-laki muda yang memeluknya dari belakang dengan senyum lebar. Aku memandang wajah laki-laki itu lama, jantungku berdetak keras, mataku membelalak. Itu Arman, tapi lebih muda, dengan gaya rambut tahun 90-an dan senyum yang masih sama wajah yang tadi menyematkan cincin di jariku. Pernah bersandar di pundak ibu, dan kini ia akan menjadi suamiku? Kamu kemana aja? Tanyanya lembut, nyari kebenaran. Jawabku dingin. Kamu masih marah soal kemarin? Aku menatapnya lurut. Apa kamu masih mencintai ibu aku, Man? Ia terdiam hening lama lalu menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. Cinta, gak hilang begitu saja. Dadaku seperti ditusuk udara. Jadi aku ini pengganti? Atau semacam hukuman? Buat ayah dan ibu? Wajah Arman muram. Aku gak tahu. Aku tertawa kecil, getir. Kalau kamu gak tahu, aku tahu. Aku tahu aku gak bisa nikah sama kamu. Malam itu, aku bicara pada ibu dan ayah. Untuk pertama kalinya tanpa air mata, tanpa teriakan, tanpa takut. Aku gak akan menikah sama Arman. Apapun alasannya. Ayah terperanjat. Kenapa? Dia baik, Nat. Dia mapan. Keluarganya terbuka. Dan dia mantan pacar ibu. Suasana mendadak beku. Ayah menoleh ke ibu. Ratna, itu benar? Ibu mengangguk pelan. Tapi kali ini tak ada rasa bersalah di matanya, hanya keberanian yang selama ini ia simpan, dan aku. Aku tahu, badai baru saja dimulai. Ayah menatapku tajam. Wajahnya memerah, napasnya berat. Aku belum pernah melihatnya semarah ini. Kamu bilang, apa tadi? Suaranya rendah tapi menggelegar seperti guntur yang ditahan. Aku bilang, aku nggak akan menikah dengan Arman. Ulangku dengan nada yang tetap tenang. Kamu tahu konsekuensinya? Kamu tahu berapa banyak proyek yang akan hancur? Nama baik keluarga kita di kalangan rekan bisnis ayah bisa jatuh. Aku mendongak, menatap langsung mata lelaki yang membesarkanku dengan harapan dan aturan. Jadi aku harus menikah, demi menjaga nama perusahaan. Aku mengatupkan rahang, bukan karena cinta, bukan karena aku bahagia. Ayah berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ibu berdiri di dekat pintu, tubuhnya gemetar. Tapi matanya tetap tertuju padaku penuh kekhawatiran, tapi juga keyakinan. Ayah sudah berkorban banyak, demi kamu. Nadia, kamu itu hidup dari hasil kerja keras ayah. Sekarang giliran kamu yang mikir pakai logika, bukan perasaan. Bentaknya, aku menahan air mata yang menggenang, tapi tidak boleh jatuh. Tidak sekarang. Justru, karena aku pakai logika. Ya, kataku lirih. Aku nggak bisa nikah sama seseorang yang pernah nyakitin ibu, dan aku juga nggak mau jadi alat balas dendam siapapun. Ayah terdiam. Rahangnya mengeras. Tapi matanya mulai berubah. Ada kekecewaan, tapi juga kebingungan. Ratna, panggil ayah pelan. Ibu melangkah pelan dan akhirnya berdiri di antara aku dan ayah. Untuk pertama kalinya, ibu berdiri di pihakku secara terbuka. Mas, aku nggak kuat lihat Nadia hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang bahkan belum selesai. Kita benahi. Ayah memejamkan mata sejenak. Aku nggak tahu, kamu masih simpan semua itu. Aku nggak simpan apa-apa, jawab ibu dengan tenang. Tapi luka nggak pernah benar-benar hilang. Arman bukan orang jahat, tapi dia bukan orang yang pantas masuk ke hidup anak kita. Hari itu, keputusan diambil. Aku mengembalikan cincin pertunangan. Ayah tidak menyentuhnya, hanya menatap dengan mata kosong. Arman tak pernah muncul lagi di rumah. Setelah itu, ayah bilang, proyek kerjasama dibatalkan sepihak. Semua relasi bisnis pun retak. Tapi anehnya, aku tidak merasa bersalah. Aku justru merasa bebas. Dan saat ibu memelukku malam itu, ia berbisik, kamu lebih berani dari ibu dulu. Keesokan harinya, aku memberanikan diri membuka email yang selama ini aku abaikan, tawaran beasiswa pasca sarjana desain arsitektur di luar negeri. Sebuah pilihan yang dulu kuanggap pelarian. Kini jadi jalan menuju masa depan yang betul-betul kuinginkan. Aku mengisi formulirnya, kutulis personal statement tentang keberanian memilih jalan sendiri, dan kututup dengan satu kalimat yang terasa paling jujur dalam hidupku. Aku tidak akan mengulang luka
yang diwariskan tanpa sadar oleh orang. Kalimat itu masih terpatri di layar laptopku saat suara notifikasi masuk tiba-tiba berbunyi. Satu email baru dari panitia beasiswa arsitektur di Belanda, tempat impianku sejak dulu. Yang selama ini selalu kuanggap terlalu jauh, terlalu mustahil, terlalu bukan aku. Dengan tangan gemetar, kubuka email itu. Selamat, Nadia Putri Anindya. Anda dinyatakan diterima sebagai penerima penuh program beasiswa Desain Perkotaan dan Arsitektur tahun 2025 di Utrecht University. Selamat bergabung. Dunia berhenti. Untuk sesaat, aku hanya bisa menatap layar. Mulutku terbuka, napasku tercekat. Air mata menggenang begitu saja. Ini bukan mimpi, ini nyata ini. Jalan keluar. Tapi seperti semua keputusan besar dalam hidup, jalannya tak pernah mudah. Saat aku menunjukkan surat itu ke ibu, ia langsung menangis dan memelukku erat. Ini hadiah untuk semua keberanianmu, Nak, katanya dengan suara bergetar. Tapi ayah hanya diam. Lalu berjalan pelan keluar dari ruang tamu, menuju teras dan menyalakan rokoknya, kebiasaan lama yang selama bertahun-tahun berhasil ia hentikan. Tapi malam itu, kembali, aku menyusulnya, duduk di sebelahnya. Angin malam dingin menusuk kulit, tapi yang lebih menusuk adalah sunyi di antara kami. Ayah marah? Tanyaku pelan. Ayah menggeleng pelan, matanya menatap langit. Enggak marah. Cuma kecewa. Kecewa karena aku gagal jaga nama baik keluarga? Bukan deh, karena ayah baru sadar. Ayah nggak pernah benar-benar tanya, kamu mau apa? Sunyi lagi. Hanya suara malam dan isak kecil yang tak sengaja lolos dari tenggorokanku. Ayah pikir ayah ngelakuin yang terbaik buat kamu, lanjutnya. Tapi mungkin ayah terlalu sibuk mengatur arah, sampai lupa kamu juga punya kemudi sendiri. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Aku genggam tangan ayah yang mulai tua dan dingin. Dan malam itu, tanpa kata-kata mulut, ayah hanya berkata, kalau kamu yakin ini jalanmu, jalani, Nak. Tapi satu hal yang ayah minta, jangan pernah lari dari masalah. Hadapi, meski perih. Dan begitulah. 2 minggu kemudian, koper besar sudah tertata di depan pintu, tiket keberangkatanku ke Belanda sudah dicetak, paspor dan dokumen, visa sudah siap. Aku berdiri di ambang pintu rumah yang membesarkanku dengan air mata dan harapan. Ibu memelukku paling lama. Ayah tidak berkata banyak, hanya menepuk pundakku, tapi dari cara ia menggenggamku, aku tahu. Kali ini, ia ikhlas. Jangan lupa pulang, katanya. Aku pergi bukan buat kabur, tapi buat tumbuh, jawabku. Dan saat pesawat lepas landas, membawa tubuhku menjauh dari tanah kelahiran, aku tahu satu hal pasti, kadang untuk menyembuhkan luka masa lalu, kita harus menjauh dari bayangannya terlebih dulu. Bukan untuk melupakan, tapi untuk mengerti dan memaafkan. Tapi yang tak kukira, bayangan itu ternyata tetap menyusulku, meski aku sudah berada ribuan kilometer dari rumah. Sudah 3 bulan sejak aku tinggal di Utrecht. Aku mulai terbiasa dengan dinginnya udara, wangi kopi di pagi hari, dan keheningan yang tak pernah bisa kutemukan di Indonesia. Kuliah berjalan lancar. Proyek desain pertamaku bahkan mendapat pujian dari dosen pembimbing. Tapi tetap saja ada bagian dari hatiku yang belum benar-benar tenang. Aku sering memimpikan rumah. Bukan rumah fisiknya, tapi orang-orangnya. Ayah, ibu, bahkan Arman. Semua silih berganti muncul dalam mimpi-mimpi yang samar tapi mengusik. Dan pada suatu pagi yang biku, aku menerima email yang membuatku terduduk di lantai. Nadia, ayah kamu jatuh sakit, kena serangan jantung. Sekarang dirawat di ICU. Kami nggak tahu harus bagaimana. Ibu kamu butuh kamu, segera. Aku membaca ulang kalimat itu berulang kali. Tanganku gemetar, jantungku berdetak tak karuan. Sore itu juga, aku berdiri di depan jendela asramaku, menatap langit Eropa yang kelabu. Angin musim gugur menyapu rambutku, tapi pikiranku melayang jauh ke Bandung. Aku sudah membangun hidup baru di sini, tapi sekarang keluargaku retak. Ayah, yang selama ini keras dan penuh tuntutan, terbaring tak berdaya. Pertanyaannya hanya satu, haruskah aku kembali? Atau tetap bertahan di sini demi mimpi yang sudah kukejar sejauh ini? Aku bicara dengan ibu lewat video call malam itu. Wajahnya sembab, matanya lelah. Ibu nggak maksa kamu pulang. Nah, katanya pelan, tapi kalau kamu bisa, ayah pasti senang lihat kamu. Aku mengangguk pelan.
tapi hatiku bergolak. Lalu, tiba-tiba, ibu berkata lirih, waktu kamu pergi, ayah sering duduk di depan kamar kamu. Diam aja, kadang dia bilang, Nadia itu anak keras kepala, tapi dia cerdas. Dia pasti ngerti, kenapa dulu ayah maksa. Ibu tersenyum getir. Dia nggak pernah bilang langsung ke kamu, tapi kamu itu segalanya buat dia. Air mata yang kutaham, sejak tadi akhirnya jatuh juga. Aku memejamkan mata, dan malam itu, di dalam sunyi yang paling murni, aku sadar, ini bukan soal memilih antara mimpi dan keluarga. Ini soal belajar menjadi dewasa mengerti kapan waktunya mengejar, dan kapan waktunya kembali mengobati. Keesokan harinya, aku naik pesawat pertama ke Indonesia. Perjalanan panjang itu kulalui sambil memandangi awan dan langit biru, dengan hati yang gamam tapi mantap. Sesampainya di rumah sakit, ibu menyambutku dengan pelukan hangat. Ayah lagi tidur, tapi nanti bangun, dia pasti senang lihat kamu, dan benar saja. Saat ayah membuka matanya, dan melihatku berdiri di samping ranjangnya, ia hanya berkata pelan, kamu pulang. Aku mengangguk sambil menangis, karena aku tahu, ayah butuh aku. Ayah tersenyum. Lemah, tapi tulus, dan kamu tetap bisa kejar mimpimu. Setelah ini, ayah janji. Ayah nggak akan halangi lagi. Hari itu, untuk pertama kalinya, kami bertiga aku, ayah, dan ibu benar-benar bicara sebagai keluarga, bukan sebagai pemegang keputusan, bukan sebagai korban masa lalu, tapi sebagai tiga orang yang akhirnya mau jujur dan saling memaafkan. Dan entah, kenapa, aku merasa baru kali inilah rumah ini terasa seperti rumah, yang sebenarnya, tak ada lagi rahasia yang dikunci rapat. Tak ada lagi air mata yang dipendam diam-diam. Tak ada lagi suara yang harus dibungkam demi menjaga nama baik keluarga. Ayah masih terbaring lemah, tapi cara ia menatapku kini penuh pengakuan dan kelegaan. Dan ibu, yang selama ini hidup dengan banyak luka tak terucap, kini bisa tersenyum, bukan senyum untuk menyenangkan orang, tapi senyum karena benar-benar merasa lega. Beberapa hari setelah ayah mulai pulih, aku duduk berdua dengannya di taman rumah sakit. Di pangkuannya ada selimut, di tanganku ada 2 cangkir teh hangat. Ayah memulai dengan suara pelan, waktu kamu lahir, ayah janji ke diri sendiri, kamu nggak boleh ngerasain tekanan yang sama kayak ibu kamu dulu. Aku menoleh, menatap wajahnya, yang lebih tirus, lebih tua, lebih jujur dari sebelumnya. Tapi ayah malah ulangin pola yang sama. Aku menggenggam tangannya. Semua orang bisa salah, ya, tapi nggak semua orang berani ngakuin dan minta maaf. Ayah menunduk, bahunya berguncang pelan. Lalu, di tengah udara sore yang lembut, ia berkata, kalau kamu siap, kamu boleh balik ke Belanda. Lanjutkan semua mimpimu. Ayah akan baik-baik aja di sini. Keputusan itu tak langsung kuambil. Aku memilih tinggal beberapa minggu untuk memastikan ayah benar-benar membaik. Selama waktu itu, aku menyibukkan diri dengan membantu ibu di rumah, berkebun, dan menghidupkan lagi hobiku, menggambar rumah-rumah kecil penuh jendela dan bunga. Suatu hari, sketsa itu kulihat lagi, dan aku berpikir, mungkin rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana luka-luka bisa diampuni. Dan di antara hari-hari itu, aku menerima sebuah pesan tak terduga dari Arman. Isinya hanya 1 baris. Terima kasih sudah membuatku sadar bahwa masa lalu seharusnya dimaafkan, bukan diulang. Aku tidak membalas, bukan karena benci, tapi karena sudah tidak ada yang perlu dikatakan. Beberapa hari sebelum keberangkatanku kembali ke Belanda, ayah memanggilku ke ruang kerja. Di atas meja, ada sebuah map coklat bertuliskan, proyek rumah impian untuk anak perempuan. Ayah tahu kamu dulu sempat ajukan desain perumahan untuk klien ayah yang gak pernah ditindaklanjuti, katanya. Sekarang ayah mau kamu yang pegang langsung. Kalau kamu balik nanti, proyek ini jadi milikmu. Aku menatapnya tak percaya dia. Ini serius? Ayah menganggur. Kamu udah buktikan kalau kamu bisa berdiri sendiri. Sekarang saatnya ayah belajar jadi orang tua yang mendukung, bukan mengatur. Dan malam itu, sebelum tidur, ibu masuk ke kamar. Aku bangga padamu, Nat. Katanya sambil mengelus rambutku seperti waktu aku kecil dulu, karena kamu sudah menyembuhkan 2 hal sekaligus, luka ayah dan luka ibu. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aku pulang bukan untuk lari, tapi untuk menang. 2 minggu kemudian, aku kembali ke Belanda.
Langit Utrecht menyambutku dengan warna kelabu dan udara dingin yang menampar pipi, tapi hatiku jauh lebih hangat dari sebelumnya. Aku membawa luka yang telah dijahit, hati yang telah dibersihkan, dan keputusan-keputusan yang tak lagi digelayuti penyesalan. Hari-hari kembali padat. Kelas, studio desain, dan proyek arsitektur membuat waktuku habis tanpa sadar. Tapi entah kenapa, kali ini, aku benar-benar hadir, bukan sebagai seseorang yang setengah hidup, karena dihantui masa lalu, sampai suatu hari di perpustakaan kampus. Aku bertemu seseorang yang langsung mengusik ruang, yang baru saja tenang dalam hatiku, namanya Eliar. Mahasiswa pasca sarjana dari jurusan teknik sipil, tinggi, pendiam, tapi cara bicaranya selalu seperti sedang membongkar pintu yang sudah lama terkunci. Awalnya, kami hanya berbagi meja kerja, lalu mulai saling bertanya soal tugas, lalu mulai bercanda, lalu tertawa, dan tanpa sadar, ia mulai menetap sebagai kebiasaan baru. Tapi ketika ia mulai mencoba mengenalku lebih dalam, aku sadar, aku belum siap membuka pintu hati yang dulu sempat digedor oleh luka. Aku terlalu takut mengulang bab yang sama. Suatu sore, saat kami berjalan pulang bersama dari kelas desain lanskap, Alian menatapku sambil berkata pelan, "Kamu selalu tersenyum, tapi seperti sedang menyimpan hujan." Di belakang mata, aku terdiam. Terbiasa menyembunyikan, tapi kali ini, aku lelah menipu. Dulu aku hampir menikah, kataku jujur, dengan seseorang yang ternyata pernah mencintai ibuku. Elian terdiam, lalu tersenyum tipis. "Wow, aku nggak nyangka. Itu rumit banget," jawabku. Tapi itu juga yang bikin aku sampai di sini. Sejak percakapan itu, Elian tidak pernah menanyakan apapun tentang masa laluku, tapi ia hadir dalam bentuk-bentuk paling sederhana, menungguku di luar kelas. Mengirim catatan, ketika aku kelelahan, menaruh sebatang coklat di mejaku dengan catatan kecil, "Hari ini kamu hebat." Dan tanpa sadar, aku mulai mempercayai lagi bahwa tidak semua orang datang untuk melukai, sebagian datang untuk membuktikan bahwa hati bisa tumbuh kembali, meski pernah hancur di tempat yang paling dalam. Suatu malam, saat hujan turun deras, aku berdiri di balkon asramaku. Di tanganku, secangkir teh jahe hangat. Di dalam dadaku, sebuah keberanian baru mulai menyala, bukan untuk jatuh cinta, tapi untuk memberi kesempatan. Dan dalam hati, aku berkata, mungkin cinta bukan tentang siapa yang pertama datang, tapi siapa yang datang di saat kita sudah belajar mencintai diri sendiri. Tapi yang tak kukira, cinta dan mimpi ternyata tidak selalu bisa berdampingan tanpa tabrakan. Seminggu setelah malam hujan itu, aku dipanggil oleh dosen pembimbing ke ruangannya. Aku datang dengan kepala penuh asumsi, mungkin ini soal proyek desain terakhir, atau program pengabdian komunitas. Tapi yang kuterima justru lebih dari itu. "Nadia, universitas mengajukan kamu sebagai kandidat untuk program kerjasama ke Tokyo. Internship eksklusif 1 tahun bersama arsitek perempuan paling berpengaruh di Asia, Mitsuko Haneda, dunia." Seperti berhenti berputar, aku menatap dosenku tak percaya. 1 tahun di Jepang? Ia mengangguk. Tawaran ini sangat langka, biasanya hanya untuk mahasiswa lokal. Tapi karena kamu menempati peringkat tertinggi dan, ya, kita semua tahu, potensimu, kami rasa kamu layar. Hatiku berdebar tak karuan. Ini mimpiku. Bukan hanya sejak kuliah, tapi sejak aku mulai belajar menggambar rumah-rumahan di halaman buku tulis waktu masih kelas 3 SD. Tapi kemudian, pikiranku langsung melesat ke satu nama, Alian. Malam itu aku berjalan sendirian di sepanjang kanal, menatap pantulan lampu-lampu kota di air yang tenang. Alian menyusulku tanpa diundang. Entah bagaimana ia selalu tahu saat aku tidak baik-baik saja. "Kamu kelihatan bingung," katanya sambil menyamakan langkah. Aku mengangguk. Aku baru dapat tawaran internship ke Jepang, setahun penuh. Ia terdiam. 1 detik, 2 detik. Lalu, berkata, "Itu kabar baik, kan?" "Ya, tapi juga berumit." Kami berhenti di jembatan kecil. Angin berhembus lembut, menyibakkan rambutku. Aku menatap wajah Alian yang selalu tenang, tapi malam itu, ada awan gelap di matanya. "Kamu takut kehilangan aku?" Tanyaku jujur. Alian tersenyum pahit. "Aku nggak takut kamu pergi. Aku cuma takut kamu nggak balik." Hening sejenak. Lalu, ia menambahkan, "Tapi kamu harus pergi, Ned. Karena itu bagian dari jalan kamu. Jangan ubah arah cuma karena seseorang sedang berdiri di persimpangan." Air mataku jatuh, bukan karena sedih,
Tapi karena aku sadar aku akhirnya menemukan seseorang yang tidak menahanku, tapi justru mendorongku untuk terbang. Beberapa hari kemudian, aku duduk sendiri di studio arsitektur, menggambar maket rumah impian versi terakhir. Kali ini bukan rumah yang rumit, bukan bangunan megah. Hanya rumah sederhana penuh jendela dan cahaya. Tapi di halaman depannya, ada 2 bangku kecil, tempat seseorang bisa menunggu tanpa mengekang. Mungkin seperti itu cinta yang dewasa. Bukan yang menarik tanganmu untuk tinggal, tapi yang membukakan pintu agar kamu bisa memilih jalanmu sendiri. Sebelum berangkat ke Jepang, aku dan Alian duduk di stasiun kereta, menunggu waktu keberangkatan. Ia menggenggam tanganku erat. Aku gak janji akan menunggu, katanya jujur. Tapi aku janji, kalau kamu balik, dan hati kamu masih sama, aku akan ada di sini. Aku tersenyum. Aku gak janji akan balik dalam bentuk yang sama. Tapi aku janji, aku akan kembali sebagai seseorang yang lebih tahu cara mencintai, bukan karena takut kehilangan, tapi karena tahu apa yang layak diperjuangkan. Dan saat kereta itu bergerak meninggalkan stasiun, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, tidak untuk menyesali, tapi untuk menghargai setiap luka, tawa, dan keberanian yang membawaku sampai di titik ini. Tokyo menyambutku dengan gemerlap yang tak pernah tidur. Langkah kakiku terasa ringan saat menyusuri jalan-jalan berlampu neon, tapi hatiku penuh tekad. Hari-hariku kini diisi dengan desain, diskusi, dan eksplorasi. Aku bekerja langsung di bawah Mitsuko Haneda, sosok legendaris yang karyanya aku kagumi sejak SMA, dan di sela-sela kelelahan, aku menyadari aku mencintai hidup ini bukan karena jauh dari rumah, tapi karena aku akhirnya dekat dengan diriku sendiri. Hingga suatu malam, telepon itu datang. Aku baru saja selesai makan ramen saat layar ponselku menyala, nama ibu muncul di layar. Aku tersenyum dan langsung mengangkatnya, tapi nada suara di ujung sana membuatku membekuk. Nat, ayah kambur. Tapi kali ini bukan jantungnya, kami baru tahu. Ayah mengidapkan hati stadium lanjut. Sudah lama, tapi dia sembunyikan dari kita. Dunia seperti runtuh. Aku tidak bisa berkata-kata, ibu melanjutkan dengan suara pelan, tapi bergetar. Dokter bilang mungkin hanya beberapa bulan lagi. Aku terduduk di lantai kamar. Ruang kecil yang biasanya jadi tempatku menggambar kini terasa seperti kubus sampah. Di dinding tergantung sketsa rumah masa kecilku. Dan di dadaku menggantung pertanyaan paling menyakitkan, apakah aku akan kehilangan ayah tanpa bisa memeluknya untuk terakhir kali? Selama beberapa malam setelah itu, aku dihantui oleh memori-memori kecil. Ayah yang selalu pulang terlambat tapi mencium keningku sebelum tidur. Ayah yang marah bukan karena benci, tapi karena tak tahu cara menyayangi dengan lembut. Ayah yang akhirnya mengizinkanku terbang meski dengan hatinya yang penuh ragu. Aku ingin kembali, tapi proyek di sini sedang di puncak penting. Mitsuko Haneda baru saja memintaku ikut menjadi koleat untuk pameran internasional, sebuah kehormatan yang hanya diberikan sekali seumur hidup. Dan sekali lagi, aku berdiri di antara dua arah, mimpi dan keluarga. Di tengah dilema itu, aku mendapat kiriman email dari Alian. Subjeknya sederhana, aku dengar kabarnya. Isinya, kalau kamu harus memilih, ingat ini, kamu boleh jadi perempuan hebat, tapi kamu juga boleh pulang jadi anak yang ingin memeluk ayahnya. Air mataku jatuh, dan malam itu, aku berdiri di depan jendela apartemen, menatap Tokyo dari lantai 18. Lampu-lampu kota masih menyala, tapi hatiku tahu ada cahaya yang lebih penting sedang redup gaur di sana, di rumah. Akhirnya, aku membuka email ke Mitsuko Haneda. Ku tatap kursor di layar sebelum akhirnya kutulis satu kalimat, izinkan saya pulang, sebelum saya menyesal seumur hidup. Dan kukirim. Beberapa hari kemudian, aku kembali menjejak bandara, tapi kali ini bukan untuk mengejar mimpi, melainkan untuk menjaga cinta yang paling dasar, cinta seorang anak pada ayahnya. Saat pesawat lepas landas, aku menutup mata dan dalam gelapnya kabir. Aku berdoa dalam diam, Tuhan, jangan biarkan aku terlambat untuk satu pelukan terakhir. Tapi hari itu aku sadar kadang rumah bukan hanya tempat kita kembali, tapi tempat di mana cinta yang paling tulus tetap menunggu, meski tak pernah diminta. 3 bulan setelah kepergian ayah, aku berdiri di depan sebuah tanah lapang di pinggiran Bandung. Tanah ini dulu milik keluarga yang hampir dijual ayah saat proyeknya terancam gagal. Tapi akhirnya,
Ayah mempertahankannya dan dalam surat wasiatnya, ia menuliskan satu kalimat pendek. Bangun rumah ini bukan untukku, tapi untuk siapapun yang pernah merasa kehilangan tempat pulang. Tanganku gemetar saat membuka map biru. Berisi desain terakhir yang pernah kami diskusikan. Proyek ini bukan hanya tentang bangunan, ini tentang menyatukan yang patah. Tentang memberi kembali kepada dunia, sesuatu yang dulu pernah nyaris diambil dariku, rasa memiliki. Aku memimpin pembangunan itu dari jarak jauh. Dari Belanda, aku mengirim revisi desain, memantau progres, berdiskusi lewat video call dan perlahan-lahan, rumah untuk perempuan kuat mulai berdiri. Ya, itu nama yang kuberi. Sebuah rumah singgah dan pusat edukasi gratis bagi anak perempuan korban tekanan keluarga, perjodohan paksa, dan trauma domestik. Sebuah tempat di mana siapa pun bisa berkata, aku tidak baik-baik saja. Tapi aku masih pantas diperjuangkan. Pada hari peresmian, aku kembali ke Indonesia. Ibu berdiri di sampingku, memelukku erat. Dan ketika aku memotong pita di gerbang rumah itu, ada rasa hangat menjalar dari telapak kakiku hingga ke ujung kepala. Air mata jatuh, bukan karena duka, tapi karena akhirnya aku menjadi seseorang yang dulu sangat aku butuhkan. Dan di tengah ramai tamu yang datang, seorang pria berdiri, agak jauh. Alian datang tanpa memberi kabar, tapi menatapku seperti seseorang yang mengerti semua luka tanpa perlu dijelaskan satu persatu. Kami tak langsung bicara, sampai malam tiba dan semua tamu pulang. Barulah ia mendekat dan berkata pelan, aku nggak tahu, Nat, siapa kamu sekarang. Tapi yang aku tahu, aku ingin tetap mengenalmu. Mungkin bukan dari awal, tapi dari hari ini dan seterusnya. Aku menatap matanya, dan kali ini tidak ada keraguan, tidak ada beban masa lalu, hanya aku dan keinginan untuk memilih, bukan karena desakan, tapi karena cinta yang utuh, dan sadar, aku nggak lagi cari rumah, Alian, bisikku, karena aku sudah jadi rumah itu sendiri. Epilog penutup. Kita tidak bisa memilih siapa yang melukai kita, tapi kita bisa memilih siapa yang kita izinkan untuk mencintai kita setelah luka itu dan hidup. Ia tak pernah meminta kita sempurna, hanya berani memaafkan, berani memilih, dan berani mencintai, termasuk pada diri sendiri.